Artinya sebagian besar populasi, kalau beda-beda kan besarnya di bawah, itu memang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang dalam hal ini bisa dipenuhi oleh fase tingkat pertama, bisa itu dokter keluarga atau di puskesmas atau di klinik, ya, klinik. Sehingga kenapa tadi kita mengambil inisiatifnya kita mendirikan klinik dulu karena populasi terbesar ada di sana, ya, ada di sana. Nah, kemudian berapa yang harus kita sediakan? Ya, kalau idealnya satu dokter itu kan untuk melayani 5.000 orang. Jadi kalau di situ sudah ada puskesmas, sudah ada dokter misalkan, tinggal kita lihat paling gampang misalkan kecamatan Tasari, misalkan populasinya misalkan sana 60.000 gitu ya. 60.000 berarti paling enggak diperlukan 60.000 dibagi 5.000 berapa? 12, minimal ada 12 dokter minimal ya. Lebih banyak lebih baik. Nah, kemudian apakah kliniknya NU punya daya tarik sehingga membuat orang mengambil keputusan, aku tak ke klinik NU aja daripada ke klinik yang sebelah. Jadi ternyata bahwa cara berpikirnya saudara di NU itu tidak seperti itu. Cara berpikir itu ternyata masih basic. Contoh misalkan ini, kita punya sama-sama dokter di Bukateja di klinik gitu ya. Ketika kita tanya kenapa Bu Pak kok nggak klinik aja gitu, padahal kita buka juga dari pagi sampai malam. Enggak lah, saya mending ke dokter A saja misalkan. Meskipun mungkin akidahnya berbeda. Kenapa? Ya aku mantepin nang kana. Satu. Ini belum bicara Islam ke Islamnya. Ini akidahnya berbeda loh. Akidahnya berbeda. Kemudian masalah tampilan saja menjadi pertimbangan. Jadi belum masuk nih. Misalkan nih kalau dokternya yang ora, dokternya yasinan apa ora, nggak sampai ke sana Gus. Jadi jujur harus kita akui bahwa warga kita ketika memutuskan mau berobat kemana itu belum sampai kepada taraf sedalam itu, belum sampai ke sana. Ya. Sehingga kenapa kemudian pendekatan yang kita lakukan baik di Kutasari, di Bukateja, itu kita coba memang menggunakan pendekatan emosional dengan cara meminta para kiai memberikan penjelasan bahwa kita punya klinik loh, yang bisa melayani sama derajatnya dengan fasilitas yang ada yang lain yang ada di daerah sekitarnya gitu. Tapi sekali lagi sepertinya gitu ya, pertimbangan itu bukan jadi pertimbangan utama. Bu, jenengan memiliki napa karena disuruh Pak Yai mboten, wong kula pas sing paling cedek misalkan gitu. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara vaskes pelayanan kesehatan, itu yang dilihat pertama satu jarak, kedua ketersediaan tenaga kesehatannya. Misalkan dokternya standby terus apa tidak. Ketiga, faktor-faktor yang lain, apakah di situ misalkan obatnya farmasi tersedia atau tidak. Kemudian ada ambulannya apa tidak, misalkan jadi butuh dirujuk cepat, apakah bisa terlayani atau tidak. Jadi hal-hal yang sifatnya itu masih basic sekali. Belum sampai kepada tataran apakah ada layanan tambahan. Bawa aku nangan ujuk-ujuk sakaratul maut, anak singgah tidak ada, belum sampai ke sana. Harus kita akui PR kita masih di tataran-tataran yang dasar-dasar. Termasuk pengalaman saya kan juga pernah sakit juga. Iya. Manusia ya. Saya ke klinik Bukateja. Itu saya mencoba mencintai produk-produk dari Nahdlatul Ulama. Koperasi itu saja juga saya ikut mendirikan juga, jadi ya saya insya Allah sangat mencintai produk-produk. Nah, pengalaman saya itu di sana nunggunya lama karena ngantri obat, ternyata obatnya masih keluar gitu ya. Dan itu juga termasuk besokan hari bukan saya yang sakit, tapi misalnya anak saya yang sakit. Sudah mikir ulang lagi, nono kesuwen golek anti obat. Memang
Iya itu tadi ke apa namanya kesukaan untuk apa namanya ke produk-produk itu harus yang pendekatannya harus ditampilkan hal yang dasar-dasar ya, hal yang dasar. Ya betul Gus. Jadi gini, tadi saya sampaikan, ketika kita memilih atau memutuskan akan berkiprah di peran kuratifnya, maka kita sudah siap tadi itu, siap modal finansial, siap SDM, siap regulasinya. Dengan sangat sedih, nah, artinya gini, memang ini proses. Jadi untuk yang di Bukateja ini kan sepertinya memang pengurus di Bukateja memang masih perlu harus menyiapkan modal finansial yang cukup sehingga bisa mencapai standar yang minimalnya tidak tercapai. Contoh misalkan dari farmasi. Kenapa kita tidak memilih menggunakan farmasi harga stay di sana? Ketika sebuah vaskes bisa memberikan layanan farmasi, maka di situ harus menyediakan tenaga kefarmasian. Dalam ini adalah apoteker. Ketika kita menyediakan tenaga apoteker ini orang yang sekolahnya 5 tahun, ya kan? Jumlahnya juga tidak banyak. Ketika kita berbicara hukum permintaan penawaran, jumlahnya sedikit ya apoteker, maka kita harus berani memberikan atau mengeluarkan biaya agar bisa si apoteker ini bisa standby di sana. Oke. Nah, kalau kita mau membayar, berarti kita harus menyediakan biaya kepada itu. Dan biayanya tidak standar UMK misalkan, berbeda karena apoteker kompetensinya berbeda, jadi harus di atas itu. Nah, ketika pilihan itu tidak bisa diambil, maka ada pilihan kemudian, pilihan kedua, yaitu kerjasama dengan apotek. Tapi ada nilai kurangnya, yaitu ada delay waktu. Nah, ini pilihan yang sementara ini diambil oleh teman-teman di Bukateja. Gitu. Kalau mau ya memang obat di situ ambil itu, tapi gaji apoteker. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali memang tantangan kita adalah di NU. Ketika mohon maafnya, ketika berbicara terkait dengan finansial itu agak alergi, Monsieur Gus. Alergi ya? Oh ya. Alergi. Jadi Alergi itu apa sih alergi? alergi itu nek makan obat, makan udang timbul itu. Jadi Berhenti. kalau jadi ketika berbicara finansial itu mencoba untuk menjauh gitu ya. Oh gitu. Menjauh karena ada konsekuensi. Wah, nanti kalau ada kebutuhan finansial di sana, berarti harus ada hal yang kita keluarkan untuk memenuhi itu. Nah, jujur itu yang memang masih menjadi PR besarnya kita. Ya, PR besarnya kita Gus. Ya, jadi Jer Basuki mau iyo gitu. Oh ragu. Kalau itu ragu. Ya, ini. Alergi juga ya? Ya, saya mencoba menggunakan bahasa yang halus, karena ini sensitif, gitu, sensitif ya. Karena sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau semua itu mau kita effortnya kita keluarkan dengan sungguh-sungguh ya. Effort. Usaha, upaya. Saya tahu sih. Mujahadah. Contoh ya, kita dari jauh-jauh. Memang hubungan bukan rumah sakit terbaik ya, tapi artinya ketika kita mencoba melakukan upaya yang sungguh-sungguh, itu orang akan datang gitu. Tapi memang harus ada effort dikeluarkan gitu. Kalau bukan NU mau melakukan effort itu ya, insya Allah itu akan memang besar di muka, tapi itu investasi jangka panjang gitu. Ketika upaya itu tidak berani diambil, maka kita akan ada di satu pencapaian yang tanggung gitu. Punya klinik ya, tapi hanya sekedar punya. Gitu. Bapak itu bukannya itu PR-nya LKNU gitu, misalnya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang jamiah, gitu, maka ini bukan pekerjaan satu orang atau satu lembaga. Ini adalah pekerjaan sinergi semuanya. Gitu. Harus bareng-bareng. Makanya
ketika upaya di kuratif ini mungkin polanya berbeda, Kutasari berbeda, Bukatisari berbeda, Karamojong berbeda, kita akan lihat sebagai sebuah pelajaran mana pola yang akan terbaik yang akan bisa ditiru oleh tempat lain gitu. Kalau ini yang baik yang misalkan menurut Karamojong yang full effortnya dari teman-teman EWC itu yang baik, itu kita copy. Tapi kalau yang bagus misalkan modelnya Kutasari ya kita ambil dari Kutasari. Tapi ini masih perlu waktu ya, kita perlu waktu lihatnya. Tapi kan ada peran lain, ada promotif, ada preventif. Sebenarnya masuk ke sana dulu. Ini masih kuratif. Ya, kalau yang saya tangkap itu kan biar bukan pelanggan ya, siapa yang mau sakit kan tidak ada. Tapi setidak-tidaknya menjadi kalau orang sakit itu kesana saja. Itu berarti kan meningkatkan daya kemampuan bisa berkompetisi kan, dengan menyiapkan standar mengapa mereka lebih senang ke sana pilihan misalnya klinik FU, yaitu pertama ya fasilitas tentunya ya. Ada ini sebuah masukan pada kami di jajaran Suriah. Faktor pembeda jika pelayanan kesehatan itu spirit keagamaannya masuk itu ala manhaj Nahdlatul Ulama itu seperti apa? Kalau gambarannya jenengan itu seperti apa? Ya. Jadi di dalam praktek kesehatan